Saya izin ke Mbak Sekar untuk beli obat kuat dan jalan-jalan dulu. Setelah di luar, saya tidak pergi jauh. Saya standby di dekat area kamar situ. Nggak lama, saya mendekat ke kamar, ngintip melalui lubang kunci, dan sosok yang menggarap Mbak Sekar itu kelihatan dengan jelas. Nyata, saya benar-benar syok, down, dan sakit hati. Ternyata, yang menggarap Mbak Sekar sampai keenakan banget itu adalah genderuwo. Dari lubang kunci itulah kelihatan genderuwo itu sedang menggenjot Mbak Sekar. Dan Mbak Sekar sepertinya, ya memang keenakan. Dari lubang kunci itu, yang kelihatan hanya genderuwonya saja. Karena lubang itu hanya bisa melihat lurus, tidak bisa melihat ke bawah. Dan suara desahannya Mbak Sekar itu, wah, luar biasa, bikin saya pengen dobrak pintu aja. Suara itu bikin hati saya hancur, sehancur-hancurnya saat itu. Selama hampir 2 jam, Mbak Sekar digarap dan terus mendesah. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah nggak kuat. Akhirnya, saya beli obat kuat secepatnya dan balik ke kamar. Sesampainya di depan kamar, saya berencana mau dorong pintu itu. Tapi ternyata, pintu itu sudah kebuka. Dan saya lihat, Mbak Sekar nggak pakai sehelai benang pun di situ. Dia seperti orang mabuk keenakan, lemas, sehabis mencapai puncak. Di situ saya bingung. Mau marah, ya marah ke siapa? Yang dimarahin nggak ada. Dan yang dimarahin juga lebih berkuasa di tempat itu. Ya mau tidak mau, saya terimalah keadaan itu. Meskipun jatah saya ini habis dimasukin punya genderuwo yang pastinya jumbo. Mungkin prosesnya memang begini untuk para pelaku pesugihan di Gunung Kemukus ini. Tapi hati saya sakit, hancur lebur. Gimana nggak sakit? Kami ini sudah niatan mau nikah. Malah barangnya Mbak Sekar diobrak-abrik sama jumbonya genderuwo itu. Saya mau ngomong ke Mbak Sekar kalau yang melakukan itu bukan saya. Tapi saya khawatir Mbak Sekar takut dan ritualnya gagal. Akhirnya, ya saya pura-pura saja kalau yang melakukan itu semua adalah saya. Dan yang Mbak Sekar ketahui, ya memang saya. Mbak Sekar ngomong ke saya, "Terima kasih ya, kuat banget." Dongkol juga saya dengar ucapannya itu. Karena saya tahu siapa yang bikin dia puas sebenarnya. Sedangkan kalau saya sendiri yang menggarap dia, kata-kata sanjungan itu nggak pernah ada. Lalu Mbak Sekar tanya lagi ke saya, Mas, tadi ngomong apa ke saya? 3 kali ritual sudah berhasil? Padahal, kan saya nggak ngomong apa-apa. Berarti yang ngomong itu ya goibnya. Dia yang menjanjikan itu sewaktu main sama Mbak Sekar. Padahal, kan seharusnya 7 kali ritualnya. Ya saya iyakan saja. Daripada banyak pertanyaan lagi dari Mbak Sekarnya. Saya bilang, iya, emang 3 kali bisa. Dia bilang, yakin ya mas, ini nanti 3 kali berhasil. Iya berhasil, 3 kali berhasil. Kalau kaya raya nanti, ya jangan lupa, nanti kita nikah. Yes pokoknya, sahut dia. Tapi, saya juga bingung, nanti istri saya gimana, dan nikahnya nanti juga gimana izinnya. Seperti biasa, saya kebagian shift jam 2 lagi, bekasnya genderuwo itu. Habis itu istirahat, jam 4 kami pulang, balik ke terminal Tirtonadi. Berpelukan sebentar, lalu dia naik bus. Seperti layaknya orang pacaran lah.